Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut kami sajikan kembali pilihan berita utama pada pagi hari ini. Sejumlah imigran Rohingya diperiksa polisi terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang TPPO arus pelarian asal Myanmar ke Aceh. Animo warga Kecamatan Samudra, Aceh Utara mendaftarkan diri sebagai calon anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS Pemilu Tinggi. Sebuah kapal pesiar mewah berbendera Portugal singgahi pelabuhan Teluk Sabang Aceh dalam pelayaran dari Sri Lanka. Diduga kondisi jalan yang licin usai diguyur hujan mengakibatkan mobil sedan hilang kendali dan menabrak tiang lampu jalan Cunyadin, Lamtemen Barat, Banda Aceh pada Jumat malam. Meski pengemudinya luka ringan, tiang lampu penerangan jalan tumbang dan mobil rusak parah. Kecelakaan berawal saat mobil yang melaju dari arah kota Banda Aceh menuju arah Simpang Dodik. Saat tiba di Lamtemen Barat, sopir berusaha menghindari pejalan kaki yang akan menyeberang. Justru mobil menghantam tiang lampu jalan. Warga yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban dari dalam mobil. Sedangkan sedan naas ringsek di bagian depan lantaran kerasnya benturan. Mobilnya memang dari kota, nampaknya dia memang kencang mobilnya. Dia bilang ada orang nyebrang, itu perasaan dia. Orangnya nggak ada yang nyebrang. Habis itu dia elak, tabrak pohon. Habis itu mobilnya melaju terus, tabrak lagi tiang listrik. Habis itu terjungkal lah dia. Mobilnya tadi bannya ke atas pas jam 10. Nggak ada, cuma tunggal. Anggota Satlantas Polresta Banda Aceh yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas juga memindahkan mobil dan tiang lampu yang menutupi badan jalan. Sementara korban dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara menjalani perawatan. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Sebuah kapal pesiar mewah MS Vasco da Gama yang mengangkut ratusan turis mancanegara singgah di Pulau Sabang. Para penumpang kapal tetap turun meski saat itu pelabuhan Teluk Sabang sedang dilanda hujan. Kapal pesiar berbendera Portugal ini memiliki bobot 55.877 gross ton atau GT dengan panjang 219 meter dan lebar 31 meter. Kapal pesiar mancanegara ini berlabuh di dermaga Peti Kemas Badan Pengusahaan Kawasan Sabang BPKS. Para pelancong kapal pesiar ini bergerak dari Sri Lanka dan merapat di kota Sabang. Kehadiran para turis disambut secara sederhana dengan iringan musik serune kale sebagai simbol dan ungkapan memuliakan tamu. Para penumpang kapal merasa senang berada di daratan ujung barat Sumatera, Indonesia. Kehadiran turis mancanegara mendatangkan berkah tersendiri bagi pelaku UMKM dan tukang becak di kota Sabang. Sangat memuaskan yang pertama, menguntungkan dan membangkitkan yang tadinya kita kan terpuruk nih 2019. Nah, sama sekali nggak ada tuh bule. Kalau saya pribadi yang memang targetnya wisatawan asing, mati suri, mati total itu nggak ada pengunjung sama sekali. Jadi dengan adanya masuknya kapal pesiar seperti ini ya sangat positif. Alhamdulillah masuk kapal pesiar ini masyarakat Sabang adalah menambahkan ekonomi, adalah penghasilan untuk dari angkatan untuk becak atau dari taksi. Ya kami mengharap Kota Sabang kalau bisa sebulan sekali lah masuk kapal pesiar ke Sabang. Biasanya bule ini kemana nih bang? Bule ini biasanya dia ke kilometer 0, ke tempat wisatanya Pulau Ribia, dia snorkeling sama Sumur 3, Freddy's. Berarti
Kapal pesiar yang mengangkut 677 penumpang dan 479 kru ini menjadi kapal mewah kedua yang singgah di Pulau W Sabang di penghujung tahun 2023. Biasanya, kapal pesiar singgah hingga setengah hari. Namun pada Jumat pekan lalu hanya berlabuh 6 jam lantaran kondisi hujan. Kunjungan penumpang kapal pesiar ini meningkatkan pendapatan perekonomian warga Sabang. Warga berharap lebih banyak kunjungan kapal pesiar ke Sabang agar bisa menjual berbagai kerajinan dan penganan. Tim Liputan melaporkan dari Sabang. Warga Kedebing, Kecamatan Loenga, Aceh Besar mengandalkan kerajinan rotan sebagai penopang perekonomian keluarga. Usaha ini berjejer di sepanjang jalan lintas barat Sumatera, sehingga mengundang penasaran pengendara dan pelintas. Pengendara dimanjakan dengan berbagai bentuk dan seni anyaman rotan. Usaha turun-temurun tetap bertahan terhadap gempuran kerajinan impor di pasaran. Beragam kerajinan tangan berbahan rotan menghiasi kios di jalan menuju kawasan wisata Pantai Loenga. Kerajinan rotan berupa tudung saji, tas, kursi, meja, hingga penutup lampu sampai cermin bisa diperoleh di kios UMKM Kedebing ini. Harga kerajinan rotan bervariasi dari Rp5.000 sampai puluhan juta rupiah per buah, tergantung kerumitan pembuatan dan jenisnya. Sementara omset penjualan pada hari biasa berkisar ratusan ribu rupiah. Jika lebaran, bisa mencapai jutaan rupiah per hari. Kerajinan rotan warga Kedebing sudah merambah pasar kota besar di Indonesia seperti Jakarta dan Palembang. Kalau dari kita tuh kebanyakan kalau belanja walaupun kita nggak ke sana itu orang Malaysia. Nah, target pertama juga orang Jakarta dan Medan yang kebanyakan juga dari provinsi lain. Tapi kalau untuk pengiriman karena ukuran barang-barang kita ini kan lumayan juga besar. Ya, sampai Jakarta, Medan, Palembang untuk porsi-porsinya. Aminah menekuni usaha kerajinan rotan pada tahun 2013. Usaha tersebut merupakan peninggalan orang tuanya yang mulai berkiprah sejak tahun 1990 silam. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.